Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana ini rencana terkait dengan pemerintah pusat yang sudah memperbolehkan lagi daerah untuk rapat kembali di hotel dan juga restoran, kita akan bahas langsung dengan yang mengeluarkan kebijakan. Ya, ada Wamendagri Bima Arya sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi, Pak Bima. Ini kan Kemendagri sudah mengizinkan seluruh Pemda kembali menggelar giat dan juga rapat di hotel ataupun restoran. Alasannya apa, Pak? Apakah memang indeks ekonomi kita sudah mulai baik lagi ekonominya atau bagaimana? Yang pertama tentu kita mempelajari perkembangan data-data. Yang pertama adalah data-data belanja dari pemerintah daerah, baik provinsi, kota, kabupaten di seluruh Indonesia. Agar ekonomi ini tumbuh, agar roda ekonomi berputar, maka kita harus mendorong belanja daerah itu dimaksimalkan. Nah, data menunjukkan bahwa per saat ini realisasi belanja untuk seluruh provinsi kota kabupaten masih agak di bawah target apabila dibandingkan tahun lalu. Misalnya untuk realisasi belanja provinsi sudah mencapai 22%, tetapi dibandingkan tahun lalu itu masih 27%, jadi ada selisih 5%. Begitu pula di kabupaten dan kota itu angkanya masih di bawah tahun lalu. Jadi faktor pertama adalah kita ingin mendorong, mengakselerasikan lagi belanja daerah agar ekonomi terus bergerak. Kemudian yang kedua, tentu kita menerima banyak juga masukan, aspirasi, informasi, data tentang daerah-daerah yang agak lesu terkait dengan berkurangnya pendapatan pemasukan dari sektor wisata, studi banding, kunjungan kerja, dan lain-lain. Ada teman-teman PHRI yang menyampaikan data di beberapa kota bahwa hotel-hotel mulai kesulitan beroperasi, kemudian juga ada kemungkinan untuk pemutusan hubungan kerja dan lain-lain begitu. Jadi secara umum agar roda ekonomi ini terus bergerak, belanja daerah kita dorong, maka kita melakukan relaksasi, artinya silakan kepala daerah untuk melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan yang penting, yang substansinya jelas dan frekuensinya juga jelas untuk kembali bisa diadakan di hotel-hotel misalnya, untuk mendorong roda perekonomian tadi. Ya Pak Bima, pertanyaan utamanya adalah ini kan masih bersifat pemberitahuan ya, kebijakan. Kapan nih relaksasinya bisa benar-benar terrealisasi? Ya sudah, ya artinya silakan saja, Pak Menteri sendiri sudah sampaikan secara langsung. Artinya setiap daerah, gubernur, bupati, wali kota tentu melihat kondisi di daerahnya masing-masing dan silakan menyesuaikan begitu. Artinya tidak bisa ini secara rigid dan kaku karena kondisi setiap kota, setiap kabupaten itu berbeda-beda. Ada daerah yang tadi datanya seperti yang saya sampaikan, hotel-hotel yang bisa tutup, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja, tapi ada daerah lain juga yang segmentasinya berbeda sehingga masih tetap kuat begitu. Jadi tidak bisa dipukul rata. Ini tidak berlaku secara general, secara umum, tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, silakan kepala daerah tentu bisa membuat keputusan berdasarkan perkembangan terkini tentang ekonomi di daerahnya masing-masing. Kementerian Dalam Negeri mendorong intinya untuk memaksimalkan belanja daerah. Pak Bima, kita masih ingat pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta daerah untuk melakukan efisiensi, mengurangi rapat atau meeting di hotel dan juga restoran. Nah, dengan adanya kebijakan ini tentunya pasti daerah masih ada rasa untuk takut untuk dapat melakukan kegiatan itu karena masih terbayang-bayang dengan pidato Presiden. Nah, hal seperti ini seperti apa? Bagaimana melihatnya? Anda sendiri tadi telah sampaikan, diksinya adalah mengurangi. Artinya Presiden ini memberikan panduan untuk kunjungan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri harus dilihat substansinya, harus dilihat urgensinya, harus dilihat skala dan frekuensinya. Kalau memang dibutuhkan ya silakan. Kita ketahui bahwa kunjungan luar negeri ini kan juga tidak dilarang 100%. Ada kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan terkait dengan perjanjian internasional, kerjasama yang sudah dilakukan dan lain-lain begitu ya. Nah sama, saya kira koordinasi-koordinasi juga silakan bisa dilakukan dan selama ini masih ada pemerintah daerah yang melakukan itu,
tetapi takarannya yang penting. Artinya jangan diada-adakan kalau memang nggak ada keperluannya. Jangan dicari-cari kalau tidak ada substansinya. Dan frekuensinya juga masuk akal. Tidak lantas kemudian frekuensinya berlebihan begitu. Dan kami kan bisa memonitor dari SIPD, ya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang bisa dilihat secara real time di Kemendagri. Kita bisa melihat kota, kabupaten, provinsi mana yang mengalokasikannya tidak proporsional begitu. Jadi evaluasi terus berjalan dan sekarang yang penting adalah rasionalisasi dan substansinya tadi. Oke. Pak Bima, lalu syarat dan batasan apa saja yang harus dipenuhi oleh pengelola hotel apabila memang relaksasi ini nantinya sudah berlaku, dan bagaimana pemerintah pusat ini memastikan kalau ancaman PHK ini benar-benar bisa diminimalisir bahkan dihilangkan, bisa memulihkan ekosistem wisata ini? Kami tentu mendorong seluruh teman-teman kepala daerah melakukan koordinasi yang intens dengan semua stakeholders. Dengan teman-teman PHRI, tentu dinas-dinas yang terkait, ya dinas perdagangan, dinas pariwisata, harus terus bertukar informasi, data-datanya seperti apa. Dan kami juga akan memonitor daerah-daerah mana yang betul-betul memerlukan relaksasi yang lebih dibanding daerah-daerah yang lain. Jadi dengan koordinasi, dengan update informasi, saya kira program ini bisa kita akselerasikan. Baik, artinya ini masih perlu dievaluasi sambil nanti pihak dari Kementerian Dalam Negeri terus memantau ya bagaimana kebijakan ini berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Wamendagri Bima Arya sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Pak Bima. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.